Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Port Art Creative Art Indonesia. Saya Koirusya Dewi yang akan menemani di Port Art Creative Art Indonesia. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa opening Port Art. Sebenarnya udah schedule kemarin-kemarin sih, cuman baru sempatnya sekarang. Tapi nggak apa-apa, karena nggak akan mengurangi keasikan kita hari ini, ya nggak Sobat Javers? Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang seniman hand lettering Indonesia dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Dan kebetulan sekarang lagi ngabdi di Pamekasan. Sobat Chivers, penasaran banget gak nih? Gimana sih dibalik cerita menjadi seorang hand lettering enthusiast? Yuk kita simak, jangan lupa tinggalkan pesan pada kolom komentar, dan jangan lupa like ya Sobat Chivers. Dari dulu waktu aku sekolah dasar, aku tuh sudah dikenal teman-teman itu suka gambar. Tapi ya namanya dulu masih kecil ya, masih sekolah SD. Gambarannya juga acak-acak gitu, nggak jelas. Kayak tulisan cacing gitu. Banyak sih suka nulis anime kadang. Suka nulis komik kayak Naruto, Dragon Ball, dan banyak lagi lah itu. Bahkan kelas 6 SD itu pernah aku bikin sketch wajah yang sama teman-teman tuh dibilang ini keren banget ya, tapi itu biasa aja sih menurut aku. Sampai lulus SD itu aku dimondokin. Aku aslinya di Kalimantan Tengah, Mbak. Cuman sama bapak dan ibu aku dimondokin ke Jawa Timur, Madura, tepatnya di Madura. Pada tahun 2011 aku mondok ke pesantren. Dan waktu aku mondok itu SMP kelas 1 aku mondok, Mbak, 2011 itu. Ya namanya juga di pondok ya. Di pondok itu nggak bisa megang gadget, nggak bisa lihat gambar-gambar yang dari medianya lewat handphone. Dan juga pada tahun 2011 itu kayaknya belum ada Android deh. Maksudnya belum begitu marak. Android masih BlackBerry kalau nggak salah. Dan aku nggak punya HP kayak gitu, masih megang HP tulalit. Tapi aku masih rutin gambar. Karena dulu itu aku ngoleksi buku komik animenya Ronaldo itu. Jadi aku sering niruin gambar-gambar yang kayak gituan. 2011 itu juga aku sering nulis beberapa huruf, nama-nama gitu, nama-nama teman itu aku tulis dibentuk jadi kayak graffiti. Pada tahun 2011 itu tahunya graffiti nggak tahu istilah hand lettering, nggak tahu istilah typography, nggak tahu istilah black letter dan lain semacamnya, itu nggak tahu. Akhirnya 2011 berjalan sampai 2014. Nah, di 2014 ini aku baru tahun-tahun yang mungkin dibilang sering gambar font banding gambar-gambar anime. Itu 2014 aku sudah kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA menginjak kelas 1 SMA lulus SMP. 2014 itu aku sering coret-coret font yang dikenal juga ada istilah doodle art. Itu aku tahu di tahun 2014. Nah, waktu itu sering ngenet sih daripada lihat, nggak bisa megang gadget di pondok. Kalau keluar dari pondok itu mainnya ke ngenet, terus yang dilihat itu ya tentang ilustrasi doang, dan ketemu sama si Doodle itu. Belajar Doodle sempat suka sering gambar kayak itu supaya banyak kertas coret-coretannya. Dan di tahun itu juga aku sempat sering suruh buatin Doodle itu kayak jenisnya fontnya kayak graffiti tapi dicampur aduk sama Doodle gitu. Dan 2014 itu juga masih belum tahu istilah lettering, belum tahu. Pada akhirnya aku buat akun IG, akun Instagram tahun 2014 akhir. 2014 akhir aku buat akun Instagram. Masuk ke tahun 2015, ulah tahu istilah lettering. Tahun 2015 itu tahu istilah lettering. Yang mana tahunya itu gak sengaja sih, lihat akun Instagramnya kakak kandung sendiri. Ternyata dia sudah pernah isi mural di mana-mana. Yang jenis fontnya itu kayak paling beda yang pernah aku coba nulis. Karena yang aku tulis itu kan kayak jenis graffiti, gelembung-gelembung gitu, kayak abstrak gitu kan. Tapi pas lihat muralnya kakak aku ini kok beda ya fontnya, kayak asik gitu. Terus aku cari tahu, dia tuh nyimpan hashtag lettering, hand lettering. Nah, terus aku cari tahu keluar pondok, namanya juga di pondok ya, Mbak, susah. Jadi
nggak gampang nyari nyari tahu tentang hal yang kayak gituan, nggak gampang banget, harus bontang-banting sih, ngeluar biaya juga banyak. Di warnet itu aku tulis hand lettering itu apa, oh hand lettering itu ternyata tulisan punya berbagai metode juga, kata aku, ada caranya juga, nggak asal gambar rupanya, nggak asal gambar huruf. Pada waktu itu tahun 2015 belajarnya otodidak, itu pun belajarnya nggak umbar-umbar, lebih independen lah, maksudnya sendiri aja gitu, nggak ngajak teman-teman yang lainnya, cuman di pondok itu karena teman-teman yang suka hal yang kayak gitu itu nggak ada sama sekali sih, kayaknya aku paling beda. Kayak gitu kayaknya aku paling beda, walaupun ada mungkin nggak ketemu siapa. Diri aku tekunin hand lettering itu apa kayak gini, terus dipelajarin, coba skate yang awalnya suka doodle art ini dan semacamnya itu aku tinggalin. Suka kadang nulis-nulis yang kayak gitu, masih aktif, cuman kayak lebih penasaran sama hand lettering itu apa itu, jadi ulik-ulik lagi, dipelajari lagi. Pokoknya aku tanpa guru, belajarnya ini tanpa ada guru yang mentorin aku, nggak ada. Dan 2016 itu 2015 ke 2016 itu postingannya aku ya acakan waktu itu, dan namanya bukan Gusti Ketawa, acak, random banget postingan aku, ya foto-foto sendiri, foto gambar animenya. Pada tahun 2016 baru aku berani posting karya aku sendiri, baik dari ilustrasi, baik hand lettering, doodle. Dan tahun mulai asik, di mana aku tuh merasa asik, aman pada waktu itu karena sudah diakses ke media. Semakin gimana ya, bawaannya itu kayak pengen terus-terusan. Aku 2016 tuh HP apa ya, lupa aku, pokoknya handphonenya itu ya gak sekelas sekarang sih. Susah banget kadang minjam-minjam ke teman untuk buka Instagram, gak gampang akses waktu itu. Terus pada tahun 2016 itu belum ada relasi sama sekali, belum ada kenalan sefrekuensi, gak ada. Cuman aku mendirikan kesenian aku itu sendiri aja, nggak ada berangkat dari lihat orang ini, nggak ada waktu itu, memang timbul dari diri sendiri aja. Dan pada akhirnya masuk pada tahun 2017. Nah, di tahun 2017 ini kayaknya lebih banyak perubahannya di tahun ini. Itu aku kelas 3 SMA. Iya, kelas 3 SMA. Aku sudah usahakan sangat bara untuk menekuni lettering. Pak juga bikin postingan fokus, nulis kalimat fokus pada waktu itu, dengan caption gak bisa fokus dengan satu tujuan. Visualnya fokus dengan seni hand lettering, tapi captionnya gak bisa fokus dengan satu tujuan. Waktu itu aku benar-benar bingung. Bingungnya ya karena aku harus ini, kalau cuman gambar-gambar kayak gini gak arahnya gimana, harus ada, paling tidak ada satu bidang yang paling monoton lah, maksudnya paling diungguli dari beberapa bidang yang kayak ilustrasi, doodle, dan sketch wajah pun itu aku sering juga buat. Aku harus punya tujuan yang paling mantap pada tahun itu sebenarnya. Nah, aku lebih srek ke hand lettering sih, karena hand lettering itu aku lihat dia itu kayak lebih menantang, ada berbagai style-style yang harus dipahami. Sedangkan dari ilustrasi itu kan ya cuman diremehkan sih, memang seni itu sangat luar biasa. Bahkan nilai filosofinya pun sangat luar biasa, aku rasakan. Lanjut yang tadi, fokus ke hand lettering. Nah, aku usaha terus belajar terus pada waktu itu, dan yakin kalau hal yang aku lakuin ini pasti ada dampaknya, walaupun pada saat itu sering aku diolok-olokin sama teman. Dibilang, lah ini cuma tulisan kayak gini lah, cuman ya banyak lah omongan-omongan yang gak enak didengar itu, tapi ya aku tetap semangat. Itu 2017 aku sampai lulus SMA. Nah, intinya pada tahun 2017 itu aku banyak perjuangan. Mulai dari ngeprint, karena di pondok, Mbak. Kalau di rumah itu mungkin enak sih. Nah, setiap hari bisa lihat Instagram, bisa lihat hal yang pengen aku tulis hari ini apa,
idenya itu mungkin bisa direferensiin di handphone. Kalau di pondok dulu enggak, idenya itu harus mikir sendiri, jalan sendiri, dan untuk buka Instagram itu kadang seminggu 1 kali. Itu pun nggak mungkin, kadang bisa saja sebulan, kalaupun tidak ya harus ngenet gitu. Dan itu posisi masih di pondok, Mbak. 2017 tuh lulus SMA-nya di pondok. Pada tahun 2018 ini aku coba explore hal-hal tentang tools yang dipakai untuk lettering itu apa aja. Paling penasaran itu aku sama tools yang namanya brush pen. Itu kan posisinya di Madura, Mbak. Aku coba cari di wilayah ibu kabupaten aku itu, Pamekasan. Itu aku keliling, nggak pakai sepeda motor, tapi beca. Otomatis kan kalau pakai beca, ikut beca turun, bayar lagi, turun lagi, bayar lagi. Itu ke toko-toko, berbagai toko-toko yang jual alat tulis itu nggak ada, Mbak. Aku nyarinya, sumpah, sama teman itu sampai bilang, kamu nih ngapain sih cuman cari satu alat kayak gini sampai relain waktu sama tenaga kamu yang kayak cuma-cuma aja nggak dapat hasilnya. Benar-benar pengen banget, Mbak. Mau online juga pun nggak bisa karena handphone nggak megang. Keterbatasan sih waktu itu. Fasilitas sih, ya karena di pondok kan ditekan, nggak bisa, peraturannya nggak bisa bawa gitu. Ya nggak mau aku cari di tempat sekitaran aku nggak ada. Dan cari tahu ke teman-teman yang suka gambar juga, dia tuh nggak pernah kenal sama tools yang namanya brush pen. Aduh, kok bisa, kata aku tuh, kok bisa. Dan pada akhirnya aku balik ke Kalimantan tahun 2018, itu balik ke Kalimantan, berhenti di Surabaya, barulah belinya itu di mall, baru dapat. Karena aku latihan lagi di rumah. Ada tahun 2012 tuh sering coret-coret pakai brush, ya susah. Dengan berbagai metode yang dikasih, basicnya seperti apa kayak gitu aku belajarin sendiri. Sampai sudah tahu brush pen itu snowman yang pertama kali aku tahu. Penasaran dengan brush pen yang lainnya. Ternyata yang pernah aku coba itu beberapa brush itu yang sampai beli sendiri. Berinya itu Tombow, terus Crayola, Artland, Zig, terus Faber-Castell. Itu sih yang pernah aku coba. Kulik pakai brush itu yang paling serak sama hati itu snowman. Di samping ya snowman itu enak, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, dan harganya standar lah di kantong. Lanjut pada tahun 2019. Nah, tahun 2019 ini aku mulai bangun relasi, Mbak. Mulai memperbanyak relasi, ada ketertarikan dengan orang-orang di sosmed, teman-teman yang suka seni juga di sosmed. 2019 itu juga aku di pondok cari teman-teman yang suka gambar. Dan aku buat komunitas kecil-kecilan di pondok. Dan aku pada waktu itu aku sendiri yang gerak, Mbak, tanpa ada ajakan orang. Aku ngajak beberapa teman, itu dapat 7 orang. Tel seninya itu lebih banyak ilustrasi juga, walaupun ada yang bisa tahsin. Itu tulis kaligrafi Arab itu, Mbak. Dan aku buat komunitas kecil-kecilan. Mereka setuju sama aku untuk kerjasama di komunitas itu. Dan aku siap untuk jadi mentor buat mereka, buat ngajarin mereka tentang hand lettering ini. Aku pelajarin, aku share sama mereka. Itu belajarnya gak lewat handphone, Mbak. Harus ngenet dulu kadang kalau pengen tahu hal-hal tentang dunia lettering itu. Terus itu sambil mengulik, ya kesehariannya sambil ekspor karya terus, sampai buat karya terus setiap harinya, rutin sih. Tapi jarang yang diekspos, jarang yang dipublish, itu jarang. Cuman ditumpukin sendiri aja. Sampai aku tuh gini, Mbak, di pondok gitu ya. Dari saking aku senangnya sama lettering, kemanapun itu aku nggak pernah lepas sama yang namanya pensil sama kertas dan penghapus itu. Kemanapun, kayak sudah jadi pasangan kekasih gitu.
Dan pada waktu itu tahun 2019 aku keluar dari pondok kasih pesan ke teman itu yang di pondok, ada teman aku, teman dekat juga. Aku bilang sama dia, di pondok ini kudet kalau masalah kayak gini. Tapi yang aku harapkan, gimana pondok ini mau apa ya, mau mengikuti zaman tentang hal dunia seni. Karena di luar itu dunia hand lettering ini sudah sangat booming banget. Di kota-kota lain itu sudah banyak orang-orang yang buat sini. Sedangkan di Madura ini itu cuma ada satu komunitasnya yang aku tahu di Bangkalan, Mbak. Itu foundernya Mas siapa ya? Lupa kemarin tuh. Itu bakalan nulis akunnya, Mbak. Bakalan nulis akun Instagramnya itu yang ada di Bangkalan tuh. Aku bilang lanjut tadi yang aku pesan ke temannya. Jadi mau nggak mau di pondok ini paling tidak ada satu orang yang bisa menghandle tugas ini. Karena kalau aku keluar, Mbak, mereka itu yang semangatnya itu cuma ada aku doang. Kalau nggak ada aku, ya nggak semangat. Jadi aku pesan sama satu orang ini untuk gimana caranya kegiatan hand lettering di pondok itu jalan. Pada akhirnya aku bingung juga kalau dia nih mandek nanti mati nggak jalan juga komunitasnya, otomatis hilang juga. Aku usul sama teman aku yang kebetulan jadi ketua organisasi di pondok itu, suruh ajukan ke pengurus, ke bagian pihak pengurus untuk dijadikan kegiatan kursus. Karena di pondok itu, Mbak, kursusnya cuma ada 2. Ada kursus tahsinul khot, ada kursus qiraat, ada 2. Itu yang sudah disetujui dari pondok. Sedangkan hand lettering itu ya cuma komunitas yang ilegal lah di pondok, dibuat dengan secara diam-diam, kegiatannya pun kadang diam-diam. Jadi kalau sampai ketahuan pihak pondok kadang dikasih sanksi, entah itu apa. Dan pada waktu itu lanjut, teman aku itu aku ajukan untuk dibilang ke pengurus supaya dijadikan kegiatan kursus, dan akhirnya diterima. Dan aku bilang yang siap jadi mentor di pondok itu untuk kegiatan kursus itu, karena belum tahu betul tentang hand lettering, banyak yang belum tahu istilah lettering. Jadi aku sewaktu-waktu 1 bulan sekali aku harus ke pondok, dan itu pun jarak tempuh. Karena aku keluar ke pondok sudah tugas dalam artian ngabdi di daerah yang jauh dari komplek pondok. Nah, itu jarak tempuhnya aku waktu itu 5 jam sih, Pak. 5 jam ikut bus. Itu sebulan 1 kali kadang ngisiin, mentorin ke teman-teman itu di pondok. Itu tahun 2019. Ya banyak pergerakan lah waktu itu. Banyak bangun relasi lah. Itu alhamdulillah sampai sekarang itu berjalan. Dan rata-rata dari ribuan santri itu ada mungkin 200 santri lah yang ikut kegiatan kursus itu. Dan tahun 2019 itu aku coba juga bikin kegiatan di pondok pesantren juga, karena aku tugasnya di pondok pesantren waktu itu. Tugas ini maksudnya gini, Mbak, biar jelas ya. Aku kan di pondok itu ada 3 tingkatan sekolah diniyahnya, sekolah madrasahnya. Ada ibtidaiyah, ada sanawiyah, ada aliyah. Ibtidaiyah itu ditempuh, aku masuk kelas 3, Mbak. Kelas 5 lah, kelas 5. Kelas 5 enggak sih? Bentar, kelas 4 benar. Kelas 4 ibtidaiyah aku masuk, 4 sampai ke aliyah itu sampai kelas 2 aliyah baru lulus. Nah, ketika lulus itu ditugas di tempat yang membutuhkan guru pengajar. Jadi kerjasamanya itu dengan pihak pondok. Jadi santri yang sudah lulus aliyah itu dibebani tugas
untuk ngajar di berbagai tempat. Nah, aku waktu itu tempatnya di Bangkalan. Bangkalan ke Pamekasan itu ya 5 jam, sekitar 5 jam sih. Dan di tempat tugas itu aku sempat ngadain kegiatan lettering, tapi nggak jalan karena santri-santrinya banyak yang nggak srek. Tapi aku sampai bilang loh ke dia, ini kalau semisal ini ditekuni lebih dalam lagi, ini bisa jadi pekerjaan yang mungkin menghasilkan. Sampai aku ngomongin masalah fee itu, masalah uang, masalah finansial yang aku ngomongin, sampai mereka nggak mau. Ya udah, nggak tertarik juga, karena untuk menarik teman-teman suka sama lettering itu nggak gampang, Mbak. Kadang harus dialin dengan hal-hal yang ketertarikan dengan uang pun sekali harus itu. Dulu karena saking pengennya punya teman yang seperhobian, yang bisa belajar bareng. Aku belajar sendiri tuh, gak ada teman-teman yang dan tahun 2019 itu sudah banyak kenal penggemar huruf juga. Yang paling enak itu komunikasinya sama Mbak Pinangkia, Mas Fadli yang aku Instagramnya main jari. Orang-orang Malang semua sih yang enak lah komunikasinya, sampai aku dikasih tips-tips kayak gitu banyak. Itu tahun 2019. Dan tahun 2019 akhir itu aku ikut workshop. Pertama kali ikut workshop di Surabaya. Yang mentornya Ahmad Fauzi, kebetulan itu anggota komunitas subletter. Workshop itu bukan di tahun 2019, itu di tahun 2020. Di tahun 2020 bulan Maret aku ikut workshop pertama kali di Surabaya yang dimentorin sama Ahmad Fauzi, anggotanya subletter. Ya kalau tahun 2019 itu ya memang memperbanyak relasi, terus sampai di tahun itu aku pertama kali bikin komunitas pondok hand lettering santri waktu itu, yang sekarang sudah jadi lokal letter. Itu tahun 2019. Dan di 2020 ini aku pas ikut workshop itu sedikit menambah ilmu sih sebenarnya waktu itu. Ternyata nggak beda jauh. Ketika aku ikut workshop sama yang aku pelajarin sendiri itu ya sama aja sebenarnya. Cuman lebih enak memang waktu itu lagi bisa belajar bareng aja. Terus kayak merasa aku tuh ada yang bisa ngajarin langsung kayak gitu. Itu yang buat aku bahagia ketika aku ikut workshop. Soalnya dari dulu kan belajarnya sendiri toh, nggak ada yang pernah ngasih ilmu secara langsung tatap muka kayak ini, nggak ada. Makanya aku rela-relain waktu pertama kali ikut workshop ya, demi keinginan tahu, demi apa ya istilahnya, karena sangat benar-benar ingin menekuni tentang hand lettering sampai aku rela gitu datang jauh-jauh. Nah, pada akhirnya di tahun 2020 ini aku lebih banyak berlatih di lettering itu mengenai tentang style huruf. Lebih banyak style huruf yang aku buat itu adalah style script, style font yang modelnya script itu. Yang script itu kebanyakan tulisnya pakai brush. Dan di tahun 2020 ini aku belajar konsisten buat karya. Yang waktu itu pada bulan April kalau nggak salah, ya bulan April itu ada komunitas Minang Typers itu ngadain challenge yang satu harinya buat karya selama 1 bulan full di bulan April itu tahun 2020. Itu aku coba ikut tantangan yang seperti itu, dan juga untuk melatih skill aku juga di dunia lettering. Dan alhamdulillah waktu itu aku dapat hadiah pentablet kalau nggak salah. Iya, dapat pentablet dari Minang Typers. Ternyata konsisten itu sangat mempengaruhi terhadap skill. Kalau nggak cuma skill sih, secara algoritma Instagram juga mempengaruhi waktu itu. Banyak yang follow lah, yang
interaksinya tuh sangat banyak waktu itu. Dan di tahun 2020 ini sering juga collab sama teman-teman yang di dunia lettering itu. Sering juga exchange, itu sering sama teman-teman juga. Intinya tahun 2020 tuh kayak lebih lebih ringan aja perjalanannya daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena pada tahun 2020 itu sudah bisa megang gadget, aku bisa kemana-mana bawa handphone, jadi lebih lebih enak cari informasi tentang dunia lettering. Dan 2020 itu aku beranikan diri setelah ikut workshop, setelah berbincang-bincang dengan anggota subletter Mas Ahmad Fauzi yang jadi mentornya aku itu di workshop, mengenai komunitas itu seperti apa, kayak gini. Sedangkan aku nggak pernah ikut komunitas tapi ingin diriin komunitas. Jadi setidaknya aku tahu dari si Mas Ahmad Fauzi. Itu yang pas aku buat kobar nulis di tempat aku sendiri, di tempat tinggal aku di Kalimantan Tengah itu. Kobar nulis, yang kobar nulis ini singkatan dari Kobar Kota Waringin Barat Menulis. Dan di situ isinya tentang dunia lettering dan kaligrafi. Itu di tahun 2020, Pak. Tahun 2020. Dan di tahun 2020 ini ya, yang kemarin ini ya, alhamdulillah banyak sih hal-hal yang buat menakjubkan lah istilahnya itu ke tentang lettering yang pernah aku proses gitu, yang diproses sama aku dari dulu sampai sekarang, sampai tahun 2020 itu. Waktu itu memang kerasa banget bahwa proses itu nggak membohongi hasil. Karena gini, kalau dibilang bakat sih ya nggak juga, mungkin lebih ke skill ya. Kalau bakat masalah seninya ya mungkin memang ada faktor dari keluarga, karena dari keluarga aku sendiri ini banyak yang nilai-nilai seninya tuh bakatnya ada gitu. Dan di tahun 2021 ya masih jadi pertanyaan, masih misterius, entah itu gimana nanti. Ya mungkin itu sih jawaban tentang pertanyaan Mbak masalah belajar lettering itu, apa diajak teman, apa ada yang menggurui langsung atau apalah, itu aku nggak ada gurunya. Jadi aku belajarnya otodidak, aku belajarnya sendiri. Wah, gimana nih Caivers? Dengerin cerita Bang Gusti jadi bikin kita semangat untuk berkarya ya nggak? Terima kasih untuk Bang Gusti yang udah mau meluangkan waktu untuk kita menceritakan perjalanan seorang hand lettering enthusiast. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan pod art ini. Kunjungi juga Instagram Bang Gusti nih, @gusti_ketawa bagi kalian yang kepo banget nih dengan karya-karyanya. Jangan bosan-bosan untuk dengarkan pod art ini karena kita akan mengundang tamu-tamu seniman istimewa yang akan menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita ya Sobat Chavers. You never